Itu dasarnya. Jadi sebetulnya yang dari dalam itu pasti akan memuji-muji Jokowi lagi. Nah yang dari luar justru yang mesti jadi patokan kita. Kenapa? Ya karena investor asing itu hanya membaca analis yang objektif, yaitu analis yang dari luar. Nggak ada investor asing yang membaca atau diplomat asing yang membaca kerjaan pasar, kerjaan para influencer Jokowi. Jadi itu yang mesti fair kita terangkan, bahwa Indonesia dibaca dalam kegelapan justru oleh media asing, oleh periset asing, dan itu adalah kutukan bagi kita karena kita selalu menganggap bahwa ya tuh persepsi internasional selalu negatif, dan kita ingin supaya ada persepsi positif. Ternyata di dalam negeri juga majalah Kompas kemarin menemukan bahwa persepsi negatif itu justru masih bertumbuh di Indonesia itu, dan itu yang memungkinkan kita membaca kesulitan-kesulitan dalam ya mungkin dalam 2-3 bulan ke depan Indonesia masih akan ada dalam kegelapan. Nah, itu yang menyebabkan tagar Indonesia Gelap 2 akhirnya diterbitkan lagi. Sayangnya sejauh ini respon dari kekuasaan terutama istana dan juga tentu ini para pendukung Jokowi, kalau kita nyebut pendukung Jokowi ini termasuk di dalam pemerintahan tuh ya, yang bersifat reaktif. Padahal cara-cara berkomunikasi semacam ini kan terbukti malah kian merugikan. Itu tercermin dari jajak pendapat Kompas yang belum lama dilansir bahwa komunikasi publik pemerintahnya Prabowo itu sangat buruk. Kalau kita perhatikan perkembangan tren tagar atau hashtag Indonesia Gelap itu terlihat bahwa semakin reaksioner atau semakin reaktif pihak komunikator istana atau pihak apa namanya yang disebut ternak Jokowi, tapi saya selalu ingin menghindari istilah itu, tapi apa kata gantinya itu. Jadi yang disebut ternak Jokowi atau sebetulnya lebih netral relawan Jokowi itu ya mungkin itu tidak lagi berakibat kalau menyebut relawan. Pemuja Jokowi, kira-kira itu lebih tepat itu daripada menggunakan istilah ternak Jokowi. Para pemuja Jokowi ini bereaksi begitu dangkal sehingga ditemukan kembali atau terulang kembali semacam kesimpulan publik bahwa berdebat dengan para dangkalis ini, ya boleh nggak pakai istilah dangkalis ini, itu nggak ada gunanya. Akhirnya yang terjadi adalah kelompok masyarakat sipil merumuskan dengan sempurna bahwa memang kita ada dalam kegelapan, karena bahkan untuk bertengkar di wilayah terang pun ini Jokowi ini nggak mampu kan. Jadi itu yang kemudian dibaca oleh majalah The Economist, lalu dibuatlah semacam kesimpulan bahwa Indonesia memang ada dalam kegelapan. Indonesia memang merosot secara demokratis, dan semua itu akhirnya diulas secara akademis. Secara akademis pasti itu, karena di ekonomis itu redakturnya PhD semua tuh. Diulas dan menghasilkan kesimpulan bahwa pemburukan di Indonesia itu penyebab utamanya adalah faktor Jokowi yang masih ada dalam kekuasaan. Saya kira itu itu kesimpulan yang